Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Semangat ya. Oke. Kalian pasti punya gadget semua kan? Siapa yang di sini nggak punya gadget? Semuanya pasti punya kan? Nah, kalian biasanya kalau pakai gadget tuh buat apa? Buat scroll, main game. Abis itu apa lagi? Check out ya. Sekarang serba online ya. Habis itu apa lagi? Mencari informasi. Habis itu bisa. Nah, oke. Di sini Ibu mau kasih tahu ke kalian. Ternyata kalau kita menggunakan gadget, kita bermedia sosial, itu tuh ternyata ada adabnya. Nah, di pandangan Islam itu, bermedia sosial itu kita ada adabnya. Nah, jadi Ibu, materi pada pagi hari ini ialah adab bersosial media dalam pandangan pandangan Islam. Nah, media sosial itu apa sih? Yang kalian tahu media sosial itu apa? Media online. Biar kalian, ya. Coba Mbak Mona dibacain media sosial itu apa? Mm-mm. Seluruh dunia. Jadi media sosial itu banyak banget ya yang apa namanya yang bisa kita gunakan di dalam media sosial. Nah, di sini ada jenis-jenis media sosial. Ada berapa? Tiga. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah, kolaboratif project tuh yang kayak apa sih? Kalian tahu nggak? Nah, kolaboratif project itu kayak yang ada orang, dia tuh terkenal, habis itu dia di endorse, dia disuruh sama brand buat ngiklanin brand yang brand brand tersebut. Nah, jadi karena dia terkenal, brand ini memanfaatkan terkenalnya itu biar mereka itu tahu ternyata orang yang terkenal ini menggunakan brand. Jadi orang-orang kayak pasti bakal bertanya-tanya kan, kamu pakai brand apa sih itu? Coba dong kasih tahu brandnya apa. Ya boleh di spill nggak gitu kan biasanya OTD-an gitu di spill kan. Dia dari brand-brand apa. Jadi itu memudahkan buat brand-brand yang tadinya dia itu kecil menjadi besar. Jadi orang-orang tahu kalau itu ternyata brand yang dia pakai tuh brand ini, ternyata yang dia pakai tuh brand ini, brand itu. Nah, yang kedua tuh ada content communities. Content communities kalian tahu nggak apa? Nggak. Nah, jadi Bu jelasin ya, content communities itu kayak kumpulan orang vlog-vlog. Kalian sering nonton vlog yang di YouTube nggak? Nah, itu salah salah satunya. Jadi kayak misalnya orang bikin a day in my life gitu-gitu. Di situ ada sisi positif atau sisi negatif. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Kalau misalnya konten kreator itu mengunggah vlog yang bermanfaat, yang bisa kita contoh itu positif. Kalau misalnya itu nggak bermanfaat berarti negatif. Nah, karena kita udah besar, kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, yang ketiga tuh ada virtual games. Gamers kalian sering nonton ada orang live terus ngegame sering.
Nah, itu virtual games world. Nah, di sini ada dampak positifnya. Coba Mbak Sopiana dibaca dampak positif dari bersosial media. Mm-mm. Oke, yang pertama bisa dimanfaatkan untuk media promosi atau iklan. Contohnya kayak kayak apa? Kayak TV. Di TV juga kita bisa menampilkan iklan-iklan ya. Jadi orang-orang biar tahu. Selain TV ada apa? Kayak hampir semua media sosial bisa kita buat ini ya, promosiin buat ngiklan produk. Kalau yang misalnya ada hiburannya itu TV juga bisa ya, TikTok, Instagram, itu juga ada hiburannya. Nah, yang kedua itu ada sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial. Jadi kalau misalnya kalian punya bakat, misalkan gambar atau nari, kalian kalian rekam, terus kalian upload di sosial media, itu bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Manfaatnya orang yang mau belajar gambar atau nari bisa melihat video dari kita yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Ya, yang ketiga ada dengan menggunakan jejaring sosial, kita bisa berkomunikasi dengan siapa aja, bahkan dengan orang yang belum kita kenal sekalipun dari berbagai penjuru dunia. Misalnya kalian di rantauan, kalian bisa berkomunikasi nggak sama orang tua di rumah? Bisa. Nah, terus kalau di Instagram atau di TikTok, kalian bisa nggak menemukan kita bisa chatan sama orang yang belum kita kenal? Bisa, tapi ibu saranin hati-hati. Jangan sampai orang yang kita udah sering chatan ternyata dia orang jahat. Jangan mau diajak ketemuan ya. Kita apalagi yang perempuan-perempuan nih, kita harus hati-hati banget ya. Yang keempat, yang keempat, dapat belajar mengembangkan keterampilan teknis dan sosial yang sangat dibutuhkan di zaman digital sekarang. Jam sekarang tuh semua serba online. Belanja online, beli makan online, membayar pun kita bisa online. Jadi kita harus memanfaatkan sebaik mungkin ini ya eh, apa kita harus memanfaatkan sebaik mungkin yang ada di media sosial biar kita tuh makainya tuh bermanfaat jadi nggak kita buang sia-sia. Nah, selain dampak positif, kita juga ada dampak negatifnya. Coba Mas dibacain dampak negatif. Mm-mm. Oke. Jadi yang pertama itu ada kecanduan. Contohnya gamers bakal kecanduan kok kalau kita tiap hari main. Kecanduan. Kayak nggak mungkin sehari nggak ngegame. Jadi kayak rasanya pengen ngegame terus. Jadi itu namanya kecanduan. Scroll TikTok. Kalau kita tiap hari dari pagi sampai malam kita scroll itu namanya kecanduan bukan? Kecanduan. Jadi kita harus bisa meminimalisir kita menggunakan media sosial. Yang kedua, berkurangnya perhatian terhadap keluarga. Kalau misalnya kita main gadget terus nih di rumah, kita nggak akan ada waktu buat ngobrol sama keluarga, buat quality time. Sebaliknya, orang tua kalau misalnya mereka menggunakan apa mandangnya gadget terus,
Mereka nggak akan tahu keadaan anaknya, karena mereka nggak nanya. Mereka keseharian ini ngapain? Kamu abis ngapain? Nah, gimana di sekolah? Kamu ada masalah atau enggak? Nah, itulah berkurangnya perhatian terhadap keluarga. Yang ketiga, tergantinya kehidupan sosial. Nah, jadi kehidupan kita sehari-hari itu diganti sama sosial. Kayak misalnya kita yang tadinya produktif, paginya olahraga, siangnya kita pergi apa misalnya ke kampus ada kelas, sorenya kita ada pengajian, malamnya kita mengerjain tugas, digantiin sama sosial media karena kita kecanduan. Jadi itu kayak dari pagi kita pagi bangun tidur lihat sosial media, siangnya di kelas pun nggak diperhatiin dosennya, nggak diperhatiin guru-guru apa di sekolah di depan apa saat ngejelasin. Kita malah main gadget. Sorenya pas pengajian saat membaca Al-Quran, bukannya kita baca Al-Quran, kita malah ngelihat gadget. Malamnya buat nugas megang gadget. Nah, keempat, tersebarnya data penting yang tidak semestinya. Misalkan kita buka web, ternyata web yang kita buka itu nggak resmi. Data kita udah tercantum. Habis itu data kita tersebar, dipakai buat yang enggak. Jadi ibu tuh ada cerita. Dia tuh ngisi data di di web, tanpa dia sadari data itu ternyata bocor, disalahgunain sama yang punya web, malah dipakai buat pinjol. Nah, abis itu dia ditagihin lah, padahal bukan dia yang pakai buat pinjol. Jadi kita harus berhati-hati ya dalam mengisi data pribadi kita. Yang kelima, ada membuat prestasi pelajar semakin menurun. Yang tadinya dia rajin buat ngerjain tugas, ternyata teralihkan sama media sosial. Dia ngelihatnya media sosial terus, ternyata dia nggak belajar. Sampai di sini paham anak-anak? Paham. Nah, di sini ada adab menggunakan sosial media. Yang pertama ada apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Oh, orang lain. Yang pertama tabayun. Tabayun tuh kayak gimana sih? Kalian tahu nggak? Cek dan recheck. Jadi kalau misalnya kita dapat informasi, kita harus cari dulu akar dari informasi itu. Itu tuh valid atau tidak valid. Nah, yang kedua, menyampaikan informasi dengan benar. Kalau kita mau menyampaikan pengumuman di story atau di postingan kalian, kalian harus memastikan itu informasinya tuh udah benar atau belum. Misalkan kita ngumumin di story-nya itu kita kumpul jam 2, ternyata kumpulnya jam 4. Itu informasinya benar atau enggak? Enggak. Nah, makanya kita kalau misalnya mau kasih informasi, kita harus cek lagi itu udah benar atau belum informasinya. Nah, yang ketiga ada haram menebar fitnah, kebencian, dan lainnya. Kita nggak boleh ya kalau kita benci sama orang, kita umbar-umbar di sosial media. Nggak baik ya. Terus fitnah, kayak misalkan aku nggak suka sama mas ini, aku bikin postingannya, ih mas ini tuh tadi jahilin aku, padahal enggak. Itu fitnah atau bukan? Fitnah. Apa? Iya, diviralin, di videoin tuh nggak boleh ya. Kita harus, kalau misalnya kita mau videoin, kita harus izin. Boleh nggak aku videoin gitu. Berantem pas lagi berantem terus di videoin gitu ya. Kan kita nggak tahu kan orangnya lagi berantem ya, terus kita videoin. Mungkin mungkin dia mungkin dia sadarnya kalau udah nggak berantem pas lihat gadget ya. Nah, yang keempat ada tidak digunakan untuk mengolok-olok orang. Misalnya nih, Mbak Mona bikin postingan foto foto gitu. Terus Mbak Cahaya ternyata momen, kok kamu kerudungnya miring sih? Terus kok kamu gayanya gitu sih? Itu nggak boleh, itu namanya ngolok. Kalau misalnya kita mau berkomentar, kita harus berkomentar yang baik. Paham?
Nah, kita semoga bisa menerapkan adab menggunakan sosial media di kehidupan sehari-hari kita. Ada yang mau bertanya nggak? Atau ada yang nggak paham dari ada sosial media itu apa, dampak positif itu apa, dampak negatifnya sama ada bersosial media. Boleh, silakan. Heeh. Oh, biar nggak terjadi lagi. Kita harus, iya, kita yang repot ya. Kita tuh harus berhati-hati. Jadi kita jangan mau ngisi data pribadi kita sembarangan. Kalau misalnya udah terlanjur, kita kalau udah terlanjur tuh kita bisa ke pihak apa namanya, PT, apa sih namanya? Yang buat aplikasinya. Kalau nggak aplikasi, pasti dia punya kantornya kan. Nah, kita bisa ke kantornya, kita untuk meminta apa namanya, data-data kita itu apa aja yang udah dipakai. Nah, habis itu nanti kita bisa mengajukan, setahu ibu ya ini ya, setahu ibu kayak mengajukan biar